Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nasruddin Syam selaku dosen pengampu mata kuliah Toksikologi Industri. Perkenalkan, nama saya Patriani Reski Amalia dengan stambuk 141-2019-0247. Di sini saya akan memaparkan hasil literatur review saya yang berjudul Pengaruh Logam Berat Kadmium Terhadap Kesehatan. Kadmium adalah logam transisi non-esensial beracun yang menimbulkan risiko kesehatan bagi manusia dan hewan. Secara alami terjadi di lingkungan sebagai polutan yang berasal dari sumber pertanian dan industri. Paparan kadmium ini terutama terjadi melalui konsumsi makanan dan air yang terkontaminasi dan pada tingkat yang signifikan melalui inhalasi dan merokok. Kemudian tujuan penulisan literatur review ini yaitu yang pertama membahas logam berat kadmium dan yang kedua mengetahui bagaimana pengaruh logam berat terhadap kesehatan makhluk hidup. Metode yang digunakan yaitu berbentuk literatur review. Penelusurannya melalui Google Scholar, PubMed.gov, dan Elsevier. Kemudian ada kriteria inklusi dan eksklusi. Inklusinya ada 4 bagian, yaitu dipublikasikan di Google Scholar, PubMed.gov, atau Elsevier. Yang kedua membahas mengenai logam berat kadmium dan pengaruh pada kesehatan. Dan yang ketiga berbahasa Inggris dan Indonesia. Serta yang keempat publikasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Adapun kriteria eksklusinya ada 2, tidak dapat diaksesnya atau didownloadnya jurnal atau referensi, dan yang kedua tidak sesuai topik studi literatur. Hasil yang didapatkan yaitu 6 jurnal, yang dimana terbagi 5 jurnal internasional dan 1 jurnal nasional. Berdasarkan hasil penelusuran menggunakan kata kunci Effect of Heavy Metal Cadmium on Health, di PubMed.gov ditemukan hasil 2.273, sedangkan hasil penelusuran di Elsevier didapatkan 11.448 dan penelusuran di Scholar ditemukan 27.200 dokumen. Kemudian telah dilakukan screening sesuai kriteria yang telah dibuat sehingga menghasilkan 6 jurnal yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Dari ke-6 artikel, 5 diantaranya terdapat penjelasan terkait logam berat kadmium, sedangkan sisanya membahas lebih spesifik terkait dampak dari logam berat terhadap kesehatan, serta lebih spesifik menjelaskan tentang beberapa penyakit terkait logam berat kadmium atau CD. Berikut adalah hasil jurnal yang akan direview. Baik, saya akan memaparkan penjelasan tentang kadmium. Logam kadmium adalah logam yang mempunyai kontribusi toksisitas di dalam air adalah timbal, kadmium, merkuri, dan aluminium. Sumber dari logam berat timbal kadmium dan merkuri dalam air, baik yang berupa larutan ataupun padatan, sering ditemukan di balik batu, ditemukan dalam bentuk sulfida yang berasal dari limbah atau buangan industri yang terkontaminasi. Lindi dari secure landfill yang tidak terkendali, kegiatan pertambangan yang buruk, dan kebocoran pada kolam penampungan limbah. Penjelasan ini menurut Bunch 1994. Kadmium adalah logam berwarna putih, perak, lunak, mengkilap, tidak larut dalam basah, mudah bereaksi, serta menghasilkan kadmium oksida bila dipanaskan. Kadmium umumnya terdapat dalam kombinasi dengan klor atau CD klorida atau belerang CD sulfit. Kadmium membentuk CD2+ yang bersifat tidak stabil menurut Widowati DKK tahun 2008. Karakteristik kadmium. Berdasarkan sifat-sifat fisiknya, kadmium merupakan logam yang lunak, dapat dibentuk berwarna putih seperti putihnya perak. Proses logam berat masuk ke lingkungan. Nah, ada 2 cara, ada 2
cara proses logam berat masuk ke dalam lingkungan, yaitu ada natural dan antropogenik. Nah, di dalam cara natural ini kondisi alami terlepasnya logam berat di lingkungan akibat adanya pelapukan sedimen akibat cuaca, erosi, serta aktivitas vulkanik menurut Ali et al. 2013. Nah, di natural ini betul-betul dari alam atau memang betul-betul terbentuk dari alam sekitar. Kemudian antropogenik. Logam berat secara antropogenik akibat aktivitas manusia, diantaranya electroplating atau pelapisan logam, pertambangan, peluburan, menggunakan pestisida, pupuk penyubur tanah, dan lain sebagainya. Menurut Ali et al. 2013. Kalau antropogenik ini yang betul-betul terjadi akibat manusia atau dari buatan manusia. Kemudian kita lanjut proses kadmium masuk dalam tubuh makhluk hidup. Ada 3 cara, yaitu biotransformasi, bioakumulasi, biomagnifikasi. Biotransformasi ini yaitu di mana zat tersebut dapat berubah di dalam tubuh. Mengapa demikian? Karena ada beberapa contoh, salah satunya dari Chen 2019 memiliki efek yang sangat unik kepada anak-anak, yakni dapat membantu perkembangan otak pada anak. Kemudian bioakumulasi, di mana metabolisme bahan berbahaya terjadi melalui rantai makanan secara biologi. Jadi bioakumulasi itu terdapat pada rantai makanan. Kemudian biomagnifikasi, dalam tubuh biota perairan jumlah logam yang terakumulasi akan terus mengalami peningkatan, dan dalam rantai makanan biota yang tertinggi akan mengalami akumulasi kadmium yang lebih banyak, menurut Palar 2004. Kadmium terhadap kesehatan. Paparan kadmium tingkat rendah dapat menyebabkan kerusakan pada ginjal, hati, sistem kerangka, dan sistem kardiovaskular, serta penurunannya penglihatan dan pendengaran. Efek buruk kadmium pada dosis rendah ini juga dapat berpengaruh pada reproduksi pria dan wanita, manusia yang mempengaruhi kehamilan atau hasilnya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari literatur review saya yaitu kadmium berpengaruh terhadap manusia dalam jangka waktu panjang dan dapat terakumulasi pada tubuh, khususnya hati dan ginjal. Berdasarkan tingkat keparahan dari kadmium, kita harus mengetahui dari mana sumber terbentuknya, jenis industri apa saja yang menghasilkan limbah atau mengandung kadmium, bagaimana proses terpaparnya ke lingkungan, apa saja dampak yang akan ditimbulkan, serta bagaimana upaya untuk mengatasinya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.